Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman, kepada Bapak Boy selaku pengampu mata kuliah kewarganegaraan TRKE kelas B semester 5 Departemen Teknik Mesin Industri. Di sini kami teman-teman kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi organisasi masyarakat dalam demokrasi Pancasila. Baik, bisa dilanjut? Baik. Berikut adalah teman-teman anggota kelompok 1. Monggo bisa, mungkin saya perkenalkan ya. Di sini ada Mas Ajustan Nantayoga Rizky, Mbak Andini Hasna Salsabil, lalu ada Mas Muhammad Zudan Al-Irsadi, lalu ada Mas Kemal Aulia Rahman, ada Mas Muhammad Rizal Mahendra, lalu ada Mas Muhammad Muhammad Zulfikar Zainuri, lalu ada Mas Joel Juanda Jamar Damanik. Mungkin bisa dilanjut. Baik, pengertian ormas atau organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat atau yang biasa disebut ormas, yaitu lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dalam istilah lainnya sebagai non-governmental organization atau NGO, memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sivil atau civil society yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Baik, di sini ada 2 poin, yaitu ormas dan LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menampung atau menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial dalam bentuk apapun. Lalu yang kedua adalah ormas dan LSM merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah atau tanpa adanya ketergantungan atau kepentingan manapun dari pemerintah. Jadi sifatnya seharusnya dan selayaknya adalah netral. Lalu setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak berikan secara langsung pada kasus di mana ormas dan LSM mendapatkan dana dari pemerintah. Tapi tidak boleh ada keanggotaan LSM tersebut dari unsur pemerintah. Jadi LSM atau ormas sendiri itu selayak dan sewajarnya itu harus bersifat dan bersikap secara netral, tidak memihak manapun. Otomatis Surabaya. Monggo mungkin bisa dilanjut Mbak Andini Hasna untuk slide selanjutnya. Oke. Jadi ada beberapa jenis organisasi yang terbentuk dari Ormawa, yaitu selain LSM ya ada yayasan sosial, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan organisasi yang didasarkan atau profesi. Lalu diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Next. Lalu peran ormas. Sebagai kreator pengetahuan, ormas dan ada peran-peran ormas dan LSM dalam pembangunan masyarakat. Yang pertama, sebagai kreator pengetahuan, jadi ormas ini dan LSM dapat melakukan riset atau analisis yang hasilnya untuk memperkuat ataupun mengkritisi kebijakan yang ada. Hasil riset ormas dan LSM dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah. Lalu yang kedua, LSM sebagai penyalur pengetahuan. Artinya mereka berperan untuk menyalurkan informasi ilmiah dan teknis yang dihasilkan oleh para peneliti akademis dan pemerintah untuk memahami pembuatan kebijakan, media, dan publik dalam rangka merumuskan rekomendasi pada penyusunan hukum, peraturan, kebijakan, dan inisiatif untuk merespon informasi. Next. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Ajusta? Ya, berikutnya ormas dan LSM dapat berperan sebagai
entrepreneur, kebijakan yang mewakili dan meningkatkan isu-isu tertentu untuk menjadi perhatian dalam suatu proses kebijakan. Ormas dan LSM dapat berperan sebagai kontributor dalam proses implementasi kebijakan dan menyediakan layanan publik. Ormas dan LSM dapat menjadi penyedia utama informasi publik, pendidikan, motivasi, dan perhatian terhadap isu-isu seperti perdagangan internasional, pangan berkelanjutan, dan energi terbarukan. Next. Ya, di Indonesia ada ormas dan LSM berperan dan berfungsi dalam memelihara sistem politik demokratis dan menopang pembangunan. Ini adalah ada lambang-lambang ya atau simbol-simbol dari organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya bisa dijelaskan teman saya Kemal Aulia Warahman. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kesimpulan dapat disimpulkan bahwasanya konsep demokrasi Pancasila tidak bersumber dari paham individualisme, kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi yang utama, berpengaruh kuat terhadap perayaan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang dimunculkan adalah demokrasi berdasarkan paham kebersamaan dan kekeluargaan. Substansi dari demokrasi model ini adalah sikap kritis terhadap kebijakan penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan politik, dan kebiasaan tolong-menolong atau gotong royong. Baik, terima kasih Mas Kemal. Monggo Mas Zudan mungkin bisa dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Praktek demokrasi Pancasila di Indonesia itu bercorak pada nasionalisme religius, ya, bukan kepada nasionalis sekuler. Ya, hal ini dapat kita lihat pada sila pertama, Pancasila yang mengakomodasi nilai-nilai ketuhanan dalam ideologi negara sebagai landasan dasar berbangsa dan bernegara. Lanjut. Oh, oke, baik. Terima kasih Mas Zudan. Jadi seperti yang disampaikan teman saya Mas Zudan, bahwasanya bisa bisa dibuktikan dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mungkin sekian yang bisa kami sampaikan terkait peran fungsi organisasi atau LSM pada untuk berpolitik negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.